persiapan ya, persiapan umroh atau haji. Bapak-Ibu sekalian, ibadah haji atau umroh itu suatu panggilan, maka perlunya kita menyaut kita sebagai makhluk Allah itu kan selama hidup kita itu dipanggil berapa kali? Hidup kita berapa kali? 5 kali. Kita dipanggil oleh Allah selama hidup kita itu 3 kali, ya kan? Pertama ada panggilan sholat. Panggilan sholat ini banyak orang yang masih menunda-nunda. Mungkin karena sibuk kerja, mungkin karena apa. Bahkan ada yang luar biasa. Saya punya teman waktu kuliah dulu itu namanya itu Islam, ya. Tapi bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Setiap saya ke kos itu, dia itu nggak pernah melakukan sholat. Saat saya ajak sholat, jawabnya biasanya gimana? Kalau orang tidak merespon kita itu bagaimana? Ayo kita sholat. Biasanya gimana jawabnya? Gimana? Nanti. Enggak, jawabannya orang ini, teman saya ini berbeda. Saya malu. Diajak sholat kok malah malu. Saya ini banyak dosa. Jadi saya itu kalau mau sholat itu malu sama Allah. Wah, itu kan sesuatu jawaban yang tidak baik. Terus kapan nanti? Jadi merasa dirinya tuh kotor. Sehingga dia tidak mau, kalau sudah bersih. Kapan bersihnya? Kan nggak tahu kita. Maka umroh dan haji ini adalah pembersih, ada kesempatan. Kalau ada yang dulu mungkin tidak sholat, malah kalau bisa malah segera haji biar tahu, biar dosa-dosanya itu dihapus. Dan setelah pulang haji itu atau umroh itu menjadi orang yang hijrah, ini contohnya. Kemudian panggilan haji. Panggilan haji, tadi panggilan pertama apa? Sholat. Masih bisa menunda-nunda. Dan oleh Allah tidak langsung diberi sanksi, langsung tidak. Masih dibiarkan begitu saja. Kemudian panggilan yang kedua apa? Panggilan haji. Panggilan haji masih menunda-nunda atau umroh ini menunda-nunda? Katanya belum apa. Biasanya kalau orang diajak haji biasanya jawabnya apa? Belum punya uang. Tidak mampu ya, belum mampu ya, istitoah ya. Tapi kita lihat di rumahnya ada mobil. Ya kan? Ada mobil di rumahnya. Nah, di situ apakah tidak mampu? Haji itu dulu sekitar cukuplah kalau mobil Avanza untuk menunaikan ibadah haji cukup, malah bisa untuk sangu ya. Nah, tapi nggak tahu nih, besok itu mungkin haji bisa naik nih. Kalau dicabut subsidinya jadi mungkin 100 jutaan ya. Karena dulu mungkin salah bikin namanya ya. Ongkos naik haji, dan naik terus. Sebenarnya ongkos turun haji. Nah, ini ya. Kalau panggilan haji, kadang-kadang orang itu masih terkait kendala dengan istitoah. Ya kan? Biasanya dananya nggak punya. Sebetulnya ibadah haji itu kan sejak dari lahir, orang tua itu sudah membuat perencanaan ibadah untuk anak-anaknya. Supaya kita betul-betul mempersiapkan ibadah itu juga harus ada perencanaan. Insya Allah yang terketuk hatinya ya apapun. Dan di situ juga banyak sekali kalau kita menunaikan nanti akan diganti, dihapus dosanya, Masya Allah ya. Tapi orang itu belum tersentuh. Padahal kita nggak mampu jadi dimampukan oleh Allah. Persiapan kita adalah bagaimana? Yaitu yang pertama adalah persiapan spiritual. Kita ini pertama spiritual. Yang pertama niat dan doa. Kita harus perkuat niat melaksanakan ibadah umroh dengan ikhlas. Dan ini kalau bisa sudah menjadi sejak kita kecil itu haji dan umroh itu sudah menjadi pemikiran kita. Terpikir nggak Bapak Ibu untuk menunaikan ibadah haji sejak kecil?
Atau hanya tumbuh begitu saja? Terpikir enggak? Ibu-ibu berangkat haji kalau sudah tua, pensiun gitu ya. Seharusnya ibadah haji itu sejak kecil itu sudah direncanakan. Saya mau haji itu kapan itu syukur ditulis ya. Jenengan ada yang pernah nulis tindak haji tahun berapa ditulis? Ada enggak yang jamaah yang ada di sini? Perlu ditulis ya. Ini sebagai apa? Tekad kita ya. Niat betul diluruskan. Saya itu dulu kepingin itu betul sejak kecil itu udah pengen ya. Pengen haji. Tapi saya tulis itu di 96. 96 tak tulis saya berangkat haji kalau bisa umur 40. Umur 40 karena Pak Kanjeng Nabi itu diangkat bagi Nabi umur berapa? 40 saya bisa haji, wah nanti bisa pas ini. Nah, kebetulan saya nusnya 96, saya di sana ulang tahun umur 40. Nah, itu berarti tertulis Allah mengijabah doa kita ya. Tapi nggak usah khawatir Bapak sekalian, karena apa? Doa itu oleh Allah itu semuanya dikabulkan. Cuma ada yang cash, ada yang diganti, ada yang ditunda. Kalau kita tidak terkabul itu malah alhamdulillah 3 kali yang karena yang milih Allah. Tapi kalau yang milih kita itu kan masih ada nafsu ya. Nah, itu. Maka di dalam Islam pokoknya serba enak. Ini ya. Yang pertama adalah persiapan niat kita ya. Niat kita untuk melaksanakan ibadah. Supaya apa? Dosa-dosa kita ini terhapus. Kemudian semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada kita. Karena yang janji Allah. Yang janji itu Allah. Kalau kita apa? Kita berangkat haji dan umroh, dosa kita akan dihapus tidak? Dihapus. Kemudian kita dihapus kemiskinan kita ya. Maka insya Allah kita menjadi kaya. Kemudian yang kedua adalah persiapan kita apa? Memperdalam ilmu. Fikih ibadah haji dan umroh itu harus kita lihat buku yang dari Depak itu tuntunan haji itu kandel banget ya. Wah, ini ngapa sih kandel buat di kalong kayak abut gitu. Itu contoh. Jadi kita sebetulnya Islam itu mudah. Memperdalam ilmu penting ya. Makanya sebelum haji dan umrah itu perlu sekolah. Nah, makanya saya bikin sekolah itu tujuannya adalah untuk membekali supaya mandiri. Ditinggal kelompoknya itu masih bisa jalan gitu loh. Coba kalau kita tidak siap, ditinggal kelompoknya, bubar tidak. Misalnya kita saat tawaf itu ketinggalan, kita malah mulai mundur melawan arus, akan batal, ya kan? Kita melawan arus. Itu contohnya karena tidak punya ilmu. Pentingnya apa kita dengan ilmu memfakihkan diri dengan ilmu ya. Mungkin dari apa? Dari mikot sampai tahallul itu tahu semuanya. Kemudian kita membersihkan diri ya, taubat. Sebelum kita berangkat ini yang punya dosa-dosa taubat dulu lah. Jangan disimpan. Yang punya sangu-sangu dibuang dulu. Ada yang punya sangu buatan nih? Bapak Ibu sekalian, ada yang punya sangu? Ada enggak?
sangu itu cekelan. Cekelannya apa? Dompet bukan. Dulu sama orang tuanya pernah dibekali misalnya apa? Jimat atau apa. Pernah kemarin Bapak sekalian waktu di sini ya, benda di sini itu udah diwanti-wanti. Bapak Ibu ingkang kagungan cekelan monggo dipun lepas mawon. Boten sah dibetoteng dibuang, dibucal mawon. Tiangnya mendel mawon. Tetep dibeto. Akhirnya berangkat nih, berangkat ke Madinah aman. Ke Madinah terusnya aman. Bisa melakukan sholat di masjid. Kemudian di Mekah akhirnya ketahuan kalau membawa anak-anaknya itu gelisah, hanya akan jadi ikut juga gelisah. Wah nanti bapak bagaimana ini? Akhirnya betul di sana sudah nggak kuat, akhirnya di rupiah sama teman dan mutawif, akhirnya alhamdulillah pulangnya sudah tidak jadi dukun lagi. Ada relasinya luar biasa, dokter-dokter datang ke tempat beliau karena dihubungi sudah tutup, tidak jadi dukun lagi. Maka menjadi hidayah haji dan umroh ini menjadi hidayah. Pentingnya kita membersihkan dirinya. Yang punya dosa nggak usah takut ya. Wah di sana nanti saya diapakan sama Gusti Allah. Wah aku ini korupsi, kunangan urang kon. Atau melakukan hal yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ya. Jadi taubat, perbanyak taubat nggih Bapak sekalian nggih. Maka kita minta maaf kepada tetangga, kepada terutama orang tua atau orang yang pernah disakiti. Itu monggo silaturahim untuk minta maaf. Yang punya utang dilunasi kalau sudah siap ya. Sehingga kita itu tidak ada beban. Nah, itu contohnya. Membersihkan dirilah. Tazkiyatun nafs. Kita taubat. Insya Allah. Yang penting ada luruskan niat, jangan ela-elu. Ya. Terus kemudian niatnya itu harus diluruskan. Karena apa? Ada ya jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu waktu di sana itu ngedrill, jaluk kerikil sama pembimbing itu. Kulo kok dereng dine kerikil. Ternyata apa? Ternyata punya telisik itu dia berangkat umroh itu untuk mencari kerikil. Karena tetangganya katanya sugih karena membawa kerikil dari Arab. Akhirnya apa orangnya itu ya salah niat. Akhirnya apa? Ya punya masalah di sana. Ada yang masalahnya jadi hilang ingatan sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi sepulangnya itu normal kembali. Nah, itu contohnya. Kemudian ada yang sejak awal sampai pulang ngebrok terus. Tahu ngebrok terus? Jadi di kamar terus, berbucal yo di situ, wah, seperti itu. Keluaran terus. Ini ya hikmah. Makanya yang hadir di sini meluruskan niat ya. Niatnya diluruskan tobat dulu. Ya punya dosa nggak punya masalah, apa nggak usah risau. Yang penting tobat beneran, tobat nasuha. Insya Allah dibersihkan sebelum kita berangkat haji. Jangan disimpan. Ya, persiapan spiritual. Kemudian persiapan fisik perlu ya. Kondisi kesehatan. Sudah ngecek kondisi kesehatan belum? Pastikan kondisi kesehatan kita prima. Sebelum berangkat kita bisa jalan kaki. Selepas subuh itu jalan kaki keliling kampung. Ditanya, dengerin yuk kok melaku-melaku. Linja pribon. Jawabnya gimana? Ya bloko aja. Insya Allah dongake nggih kula ajeng iki dakwah. Kula ajeng umroh. Wit arep umroh. Kan kadang ada orang yang nggak nyangka nih, ora duwe duit iso berangkat umroh.